Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Duh, pusing banget ngelamar kerja. Woi, apa kabar lu? Lah, muka lu kok kusut banget sih? Lagi kenapa? Mungut banget nih gue, lagi nganggur 3 bulan. Udah ngelamar kerja sana-sini, tapi belum keterima. Lu ada saran nggak? Wah, kalau gitu lu mesti banget dengerin podcast Obsesif yang ngebahas soal tips rekrutmen seputar dunia kerja sampai urusan perjanjian kerja. Hah? Beneran? Beneran dong, podcast Obsesif season kelima ini pas banget kolaborasi bareng HRD Bacot dan SSAJ and Associates. Jadi pasti cocok banget deh buat fresh graduates yang pengen dapet tips sukses masuk dunia profesional kayak kita ini. Buat kamu, para fresh graduates yang pengen tahu serba-serbi dunia kerja profesional, serta hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, yuk dengerin podcast Obsesif, persembahan Medio by KG Media. Tiap Kamis dan Minggu, hanya di Spotify. Medio, senior cerdas tanpa batas. Polemik dana pensiun pegawai PDAM Kota Makassar mulai memanas. Hal itu usai asuransi jiwa bersama AJB Bumi Putra dilaporkan ke polisi lantaran diduga tak kunjung membayarkan dana pensiun. Kuasa hukum PDAM Kota Makassar Nur Ali mengatakan pihaknya dan AJB Bumi Putra telah bertemu. Hanya saja pembahasan mengenai dana pensiunan pegawai tidak menemui titik terang. Olehnya masalah ini dilaporkan ke Polrestabes Makassar beberapa waktu yang lalu. Dia menilai terdapat unsur penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh asuransi AJB Bumi Putra. Disebutkan ada 50 orang pensiunan tidak menerima pembayaran senilai 11 miliar rupiah lebih. Alasannya tidak jelas. Terpisah PJ Direktur Utama PDAM Makassar Beni Iskandar menyampaikan laporan ini merupakan upaya yang sangat serius dari manajemen untuk menyelesaikan pembayaran pensiunan pegawainya. Dukung kelancaran mudik Lebaran 2022, Pemprov Jatim petakan daerah rawan bencana dan siapkan alat berat. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memastikan jalan milik provinsi dalam kondisi baik untuk dilewati pemudik, termasuk antisipasi daerah rawan bencana dan kesiapan personil serta alat berat untuk kelancaran mudik Lebaran 2022. Disampaikan bahwa panjang ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi mencapai 1.421 km dan panjang jembatan 10.870 meter. Dari panjang jalan itu, kemantapan jalan di Jawa Timur mencapai 89,61% dengan rincian 57,74% dalam kondisi baik, 31,84% kondisi sedang, 7,13% kondisi rusak ringan, dan 3,26% rusak berat. Sebanyak 19.860 warga ibu kota berkesempatan untuk mendapatkan layanan mudik dan balik gratis pada Lebaran 2022 ke 17 kabupaten atau kota. Warga DKI yang berminat dan memenuhi persyaratan bisa mendaftarkan secara online. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan program mudik dan balik gratis itu akan memfasilitasi warga dan kendaraan roda 2. Tujuan utama layanan gratis itu adalah ke 17 kabupaten atau kota di 5 provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Beliau mengatakan kami menyiapkan layanan mudik dan balik gratis Lebaran 2022 ini untuk 19.680 peserta. Syafrin menegaskan fasilitas mudik dan balik gratis itu diperuntukkan khusus bagi warga yang memiliki KTP domisili DKI Jakarta dan setiap kakak bisa mendaftarkan maksimal untuk 4 orang. Syarat lain yang mesti dicermati, calon pemudik yang ingin mengikuti program layanan mudik dan balik gratis ini diutamakan bagi mereka yang sudah menerima vaksin dosis ketiga atau booster, membawa sepeda motor, dan diutamakan yang akan melakukan perjalanan arus mudik serta arus balik ke Jakarta. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut bisa cek di halaman resminya di www.mudikgratisdkijakarta.id atau melalui WhatsApp ke nomor 0813 188 5758. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.